Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video kedua ringkasan ulangan ujian madrasah bahasa Arab tahun pelajaran 2021. Langsung saja soal nomor 1. Disajikan hiwar rumpang tentang al-unwan. Peserta didik dapat melengkapi dengan mufrodat yang sesuai pembahasan. Nah, ini adalah mufrodat yang harus dihafalkan anak-anak, ya. Nantinya jenis pertanyaannya akan misalnya gini, baitun artinya apa, syari'un artinya apa. Kemudian anak-anak juga menghafal tentang nomor dalam bahasa Arab, ya. Wahidun satu, wisnani dua, salah satun tiga, arba'atun empat, khamsatun lima, sitatun enam, sab'atun tujuh, samaniyatun delapan, tis'atun sembilan, asyaratun 10. Ya, harus hafal ya. Kemudian soal nomor 2, disajikan teks tentang al-mihnah. Al-mihnah artinya adalah profesi. Peserta didik dapat menerapkan dhamir pada kalimat rumpang dengan tepat. Pembahasan, ini mufrodatnya ya, kosakatanya juga dihafalkan. Mudarisun, guru laki-laki, mudarisatun, guru perempuan. Ya, jadi kalau laki-laki tidak ada taknya, kalau perempuan ada taknya. Tilmidun, siswa laki-laki. Tilmidatun, ada taknya, siswa perempuan. Syurtiun, polisi. Tabibun, dokter. Muhandisun, insinyur. Tajirun, pedagang. Muwazzafun, pegawai. Falahun, petani. Saikun, supir. Jundiyun, tentara. Kemudian nantinya disuruh membuat dhamir atau menganalisis dhamir. Ya. Misalnya gini, hada hasanun, huwa falahun, dhamirnya mana? Huwa. Ya. Isim isyarahnya mana? Hada. Nah, ini sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Nanti kalau mau melihat nanti di link ada di deskripsi. Hada untuk laki-laki, hadihi untuk perempuan, huwa untuk laki-laki, hiya untuk perempuan. Selanjutnya soal nomor 3. Disajikan tabel isim isyarah dan dhamir munfasil. Peserta didik dapat menganalisis kalimat yang mengandung isim isyarah dengan tepat. Ya, sama seperti di atas ya. Seperti nomor 2. Kemudian nomor 4, disajikan hiwar sederhana tentang afrodul usroh. Ini beda tema lagi. Afrodul usroh artinya adalah anggota keluarga. Peserta didik dapat menentukan kata tanya yang sesuai. Ya. Afrodul usroh ini antaranya ada ayah, abun, ayah, umun, ibu, jadun kakek, jadatun nenek, ibnun anak laki-laki, bintun anak perempuan, amun paman dari ayah, ammatun bibi dari ayah, kholun paman dari ibu, kholatun bibi dari ibu. Sedangkan kalimat pertanyaannya adalah ini, mada apa, hal apakah, aina di mana, kam berapa. Kemudian contoh kata tanyanya di sini, hal hadza jadduka? Naam hadza jaddi. Apakah ini kakekmu? Ya, ini kakekku. Kemudian cara menjawab pertanyaan begini ya. Jadi di sini adalah ada kalimat tanyanya adalah hal ya. Hal artinya apakah. Cara menjawabnya ya adalah kalimat setelah kata tanya. Mana hadza jadduka ini adalah hal adalah kata tanya, hadza jadduka adalah kalimat setelah kata tanya. Maka jawabannya pasti diulang. Ya. Jadi kalimat setelah kata tanya pasti diulang dijadikan jawaban, ya. Hal hadza jadduka? Naam hadza jaddi, ya, pasti diulang ya, diulang di sini. Hadza jadduka diulang di sini. Tapi dhamirnya diganti karena pertanyaannya adalah kamu, maka jawabannya adalah saya. Selanjutnya soal nomor 5. Disajikan bagian keluarga. Peserta didik dapat menganalisis kedudukan seseorang dalam keluarga dengan benar. Nah, ini bagiannya bisa dilihat pada ringkasan di buku kalian itu. Jadduka jaddatun, ammatun, jaddun, jaddatun, jaddun nenek, jaddatun kakek.
Abun, ayah, umun, ibu. Punya anak, akhun, saudara kamu. Anak berarti kamu sendiri. Dan seterusnya. Kemudian soal nomor 6. Nah, temanya fil baiti. Disajikan kalimat tentang fil baiti. Peserta didik dapat menentukan arti kalimat bergaris bawah dengan tepat. Nah, mufradahnya ini juga dihafalkan. Amalun bekerja, yaqra'u membaca. Utlatun libur, yaghsilu mandi, yatbahu memasak, yaski menyiram. Nah, ini perlu diingat ya, kalau depannya ini ya. Teorinya apa? Fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari itu adalah fi'il yang diawali dengan anita, yaitu hamzah, nun, ya dan ta. Kalau depannya ya berarti dia laki-laki. A dulu. A berarti saya, nun berarti kita, ya berarti dia laki-laki, tak berarti dia perempuan atau kamu laki-laki. Selanjutnya nomor 36, berarti isian nomor 1 ya. Disajikan kata acak tentang fil baiti, peserta didik dapat menyusunnya menjadi kalimat sempurna dengan tepat. Nah, ini disuruh menyusun kalimat. Misalnya ada pertanyaan, soalnya Al-Quran yaqra'u Ali. Disusun menjadi kalimat yang benar bagaimana? Maka jawabannya adalah Ali yaqra'u Al-Qur'ana. Kemudian nomor 7. Disajikan hiwar rumpang tentang al-mihnah. Beda lagi temanya ya. Al-mihnah, seperti di atas, nomor di atas tadi. Al-mihnah artinya adalah profesi ya. Peserta didik dapat menunjukkan kata tanya dengan tepat ya. Kata tanyanya seperti tadi. Man, hal, hada, man, mada, hal, kam, dan seterusnya. Selanjutnya nomor 8. Disajikan kalimat rumpang tentang al-mihnah. Peserta didik dapat menentukan isim mufrad mu'annas yang sesuai dengan sifat dengan benar ya. Nah, ini seperti pada video sebelumnya ya. Bagaimana cara membedakan kalimat mu'annas dan kalimat mudzakkar? Ya, diingat-ingat, kalimat mudzakkar adalah kalimat yang belakangnya tidak terdapat tak marbutoh ya. Seperti kitabun ya, ini huruf akhirnya adalah bun. Maka dinamakan kalimat mudzakkar. Sedangkan kalimat mu'annas adalah kalimat yang huruf akhirnya berupa tak marbutoh. Ya, ini adalah ton, berarti ini adalah kalimat mu'annas. Kemudian cara menyesuaikan isim dan sifatnya ya, pada video sebelumnya pembahasannya ya, yaitu ketika na'at mudzakkar maka ketika man'ut mudzakkar na'at harus mudzakkar. Ketika na'at mu'annas, ketika man'ut mu'annas na'at harus mu'annas dan seterusnya. Pada video sebelumnya ya bisa dilihat. Kemudian nomor 9, disajikan narasi sebuah aktivitas. Peserta didik dapat menyimpulkan nama profesi sesuai aktivitas dengan benar. Pembahasannya sama dengan nomor 2 tadi ya. Mufradatnya, kosakatanya. Kemudian nomor 10, disajikan hiwar tentang fi ghurfatil istiqbal wal mudzakarah. Temanya berbeda lagi. Fi ghurfatil istiqbal, di ghurfatil istiqbal, kamar ruang tamu, wal mudzakarati dan ruang belajar. Nanti di ruang tamu dan ruang belajar. Peserta didik dapat menyebutkan benda yang ada di ruang belajar dengan tepat ya. Biasanya nanti ada gambar atau ada apa ya, disuruh ada gambar ini apa artinya. Jadi harus menghafal ini ya. Baitun rumah, ghurfatun kamar, ghurfatul istiqbali ruang tamu, ghurfatun naumi ruang tidur, ghurfatul mudzakarati ruang belajar, hammamun kamar mandi, mindodatun meja, zahratun bunga, misbahun lampu, sarirun ranjang, kursiun kursi, maktabun meja. Nah, meja ini ada dua ya, mindodatun dan maktabun. Ya, ini artinya beda. Mindodatun itu adalah meja yang ada lacinya, sedangkan maktabun meja biasa.
Selanjutnya nomor 11 ya. Disajikan kalimat rumpang tentang figur fatil isbali wal muzakaroti. Peserta didik dapat melengkapi dengan dzaraf makan dengan benar ya. Nah, ini pembahasannya. Dzaraf makan adalah kata yang menunjukkan arti tempat. Ya. Tempat itu hanya ada 6, yaitu apa? Depan, belakang, atas, bawah, kanan, dan kiri. Amama artinya di depan, waro'a di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah, janibah di samping. Berarti kanan dan kiri. Contohnya baiti amamal madrasati. Artinya baiti rumahku amamal madrasati di depan madrasah. Selanjutnya nomor 12. Disajikan teks tentang figur fatil istiqbali wal mudzakarati. Peserta didik dapat menganalisis kedudukan mubtada dengan tepat. Nah, jadi harus tahu mana mubtadanya, mana khobarnya. Pembahasannya, apa itu mubtada? Mubtada adalah isim yang berada di awal kalimat yang berkedudukan menjadi subjek. Sedangkan khobar adalah kata yang terletak setelah mubtada yang berkedudukan menjadi predikat. Contohnya ini, al-baitu jamilun. Berarti al-baitu rumah, jamilun indah. Rumah indah. Artinya rumah itu indah. Mubtadanya mana? Mubtada adalah kalimat yang berada di depan, yaitu al-baitu. Sedangkan khobar adalah kalimat yang terletak setelah mubtada. Berarti jamilun ini adalah khobarnya ya. Al-baitu adalah mubtada, sedangkan jamilun adalah khobar. Selanjutnya nomor 37, berarti adalah isian nomor 2. Disajikan kalimat sederhana tentang fil ma'mali wa maktabatil madrasati. Nah, ini beda tema lagi. Fi di al-ma'mali laboratorium wa maktabatil madrasati dan perpustakaan madrasah. Berarti di laboratorium dan perpustakaan madrasah. Peserta didik dapat mengartikan kalimat dengan tepat. Pembahasannya ya, harus dihafalkan kosakatanya. Maktabatun perpustakaan, rafun ra, khizanatun lemari, kitabun buku, majallatun majalah, kitabul akhlaki buku akhlak, kitabut tarihi buku sejarah, kitabut diniyati buku diniyah, kitabul qisati buku cerita, kitabul lughati buku bahasa, jaridatun koran, yaqra'u membaca, isti'aratul kutubi meminjam buku, i'adatul kutubi mengembalikan buku. Selanjutnya soal nomor 13. Disajikan hiwar rumbang tentang fil ma'mal wa maktabatil madrasah. Peserta didik dapat melengkapinya dengan kalimat tanya sesuai jawaban yang tepat ya. Nanti ada jawaban, nanti anak-anak disuruh melengkapi kalimat tanyanya. Kalau jawabannya seperti ini, maka kalimat tanyanya apa? Mada, hal, aina, kam. Contoh ini ya. Mada fil maktabati. Misalnya gini, nanti madanya ini adalah isinya titik-titik ya. Titik-titik fil maktabati. Fil maktabati rafun wa hizanatun wa kitabun. Maka titik-titik ini isinya apa? Yaitu madza. Selanjutnya nomor 14. Disajikan gambar dengan kalimat rumpang tentang fil ma'mali wa maktabatin madrasati. Peserta didik dapat melengkapinya dengan kata yang mengandung khobar muqaddam dengan tepat. Pembahasan. Ya, ini. Jadi kalau mubtada itu terletak di awal, khobar adalah kalimat yang setelah mubtada. Sekarang bisa jadi dibalik ya. Jadi khobarnya di depan, mubtadanya di belakang. Namun itu bisa diketahui dengan ciri kalimatnya. Pembahasan. Khobar muqaddam adalah khobar yang didahulukan dari mubtadanya. Biasanya khobar muqaddam didahului kata fi atau ala. Contoh, fil maktabi rafun wa hizanatun wa kitabun. Di maktabah, di perpustakaan ada rak, ada lemari, dan ada
buku. Ya, maka fil maktabati ini adalah namanya khobar muqaddam. Lafadz setelahnya ini namanya mubtada muakhar. Ya. Jadi anak-anak dilihat saja lafadznya. Misalnya ada pertanyaan mana dalam kata ini, misalnya ya kalimat ini ya, fil maktabati rafun wa kitabun. Tunjukkan mana khobar muqaddamnya. Maka dilihat ya, kalimat setelah fi atau setelah huruf jar ya. Huruf jar ada pada video sebelumnya ya, yaitu ada 10, namun disebutkan 9, yaitu min ila, an ala, fi rubah, ba, kaf, lam ya, atau didahului dhorof makan, itu juga bisa termasuk khobar muqaddam. Jadi dilihat begini ya, fil maktabati rafun wa hizanatun, mana khobar muqaddamnya? Nah, dilihat fi dan kalimat setelahnya ini ya, fi dan kalimat setelah fi ini adalah khobar muqaddam ya. Ingat-ingat ya, kalimat huruf jar dan lafadz setelahnya itu khobar muqaddam. Kemudian setelah itu yang ini berarti namanya mubtada muakhar. Selanjutnya nomor 15 ya. Soal nomor 15. Disajikan tabel tentang fil maqsofi. Fil maqsofi artinya apa? Di kantin. Peserta didik dapat mengidentifikasi jenis makanan atau minuman dengan benar. Nah, ini nanti dihafalkan ya. Maksofun kantin, jau'anu lapar, atsanu haus, to'amun makanan, syarobun minuman, ruzun nasi, samakun ikan, salatotun sayuran, sayun, teh ini ya. Bukan salah ketik. Kemudian ma'un ma'daniyun air putih, asirun jus, halibun susu putih, fakiyatun buah-buahan, mauzun pisang, burtukolun jeruk, futurun sarapan, wadaun makan siang, asyaun makan sore, yuridu ingin atau mau, yakulu makan, yasrobu minum.